Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan pegunungan yang menjulang tinggi, hiduplah seorang gadis bernama Laras. Ia adalah bunga desa, bukan hanya karena kecantikannya yang luar biasa, tetapi juga karena hatinya yang lembut dan penuh kasih. Setiap pagi, Laras bangun lebih awal dari kebanyakan penduduk desa. Dengan langkah ringan, ia berjalan menuju sumur tua di tengah desa, membawa kendi tanah liat untuk mengambil air. Cahaya matahari pagi yang lembut menyinari wajahnya yang bersih, membuatnya tampak bersinar seperti embun di ujung daun. Laras bukan hanya cantik secara fisik, tetapi juga memiliki hati yang jernih. Ia selalu tersenyum, bahkan kepada orang yang tidak dikenalnya. Ia tidak pernah menyombongkan kecantikannya, meskipun banyak pemuda di desa yang diam-diam mengaguminya. Setiap hari, ia membantu ibunya menenun kain, memasak di dapur kecil, dan sesekali membantu ayahnya di ladang. Kehidupan mereka sederhana, tetapi penuh kehangatan keluarga. Tidak ada satupun orang di desa yang tidak mengenal Laras. Bahkan, namanya terkenal hingga desa-desa tetangga. Para lelaki sering datang ke rumahnya dengan berbagai alasan, berharap bisa berkenalan lebih dekat. Ada yang berpura-pura ingin membeli kain tenun ibunya, ada yang sengaja lewat hanya untuk sekadar melihatnya dari kejauhan. Tetapi Laras tidak mudah terpesona. Ia menghormati setiap orang, tetapi hatinya tidak mudah terbuka untuk siapapun. Ia percaya bahwa cinta sejati bukan hanya tentang wajah tampan atau kekayaan, tetapi tentang hati yang tulus. Suatu hari, seorang saudagar kaya dari kota datang ke desa. Ia mendengar tentang kecantikan Laras dan ingin menjadikannya istri. Dengan pakaian mahal dan perhiasan yang berkilauan, ia datang membawa lamaran, menawarkan kehidupan mewah di kota. Namun, Laras dengan lembut menolaknya. "Saya tidak mencari kemewahan, saya mencari kebahagiaan yang sejati," katanya dengan penuh ketulusan. Para pemuda desa semakin kagum padanya. Bagi mereka, Laras bukan hanya gadis cantik, tetapi juga memiliki prinsip yang kuat. Kedatangan Guntur, lelaki buruk rupa yang misterius. Di desa yang sama, tinggal seorang lelaki bernama Guntur. Ia adalah pria yang jarang bergaul dengan penduduk lain. Wajahnya penuh bekas luka, tubuhnya agak bungkuk, dan suaranya serak seperti suara angin malam yang menggema di lembah. Orang-orang di desa sering menghindarinya karena penampilannya yang dianggap menyeramkan. Tidak ada yang tahu pasti dari mana Guntur berasal. Beberapa orang berkata bahwa ia adalah anak yatim piatu yang dibesarkan oleh seorang pertapa di hutan. Ada pula yang percaya bahwa ia adalah korban kutukan, sehingga wajahnya tidak bisa kembali seperti semula. Namun, tidak ada yang berani bertanya langsung kepadanya. Guntur tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir desa. Ia jarang berbicara dan lebih sering bekerja sendiri di ladang atau berburu di hutan. Ia tidak pernah mengganggu siapapun, tetapi juga tidak pernah mencoba untuk berteman dengan siapapun. Namun, di balik wajahnya yang dianggap menakutkan, Guntur memiliki hati yang lembut. Ia selalu menolong orang yang kesulitan tanpa mengharapkan balasan. Jika ada warga yang kehabisan kayu bakar, tiba-tiba mereka akan menemukan tumpukan kayu di depan rumah mereka. Jika ada anak kecil yang kehilangan ternak, Guntur akan diam-diam mencarikannya dan mengembalikannya tanpa berkata apa-apa. Meski begitu, tidak ada yang benar-benar menghargai kebaikannya. Mereka lebih memilih menghindarinya, takut dengan penampilannya yang dianggap buruk rupa. Tidak seperti penduduk desa lainnya, Laras tidak pernah merasa takut atau jijik pada Guntur. Baginya, semua orang adalah sama, dan ia selalu memperlakukan siapapun dengan hormat. Suatu hari, saat Laras sedang berjalan menuju hutan untuk mencari bunga liar yang akan dijadikan pewarna kain, ia melihat Guntur sedang mengumpulkan kayu bakar. Saat itu, matahari sudah hampir tenggelam, dan kabut mulai turun perlahan. Laras melangkah mendekatinya dan menyapa dengan ramah. "Selamat sore, Kak Guntur." Guntur terkejut.
Ia menatap Laras dengan mata yang penuh keraguan. Hampir tidak pernah ada yang menyapanya dengan ramah, apalagi seorang gadis seperti Laras. "Kamu tidak takut padaku?" tanya Guntur dengan suara parau. Laras tersenyum. "Kenapa saya harus takut? Kak Guntur tidak pernah menyakiti siapapun." Guntur tidak menjawab. Ia hanya mengangguk perlahan, lalu kembali mengumpulkan kayu. Namun, sejak saat itu, ia mulai memperhatikan Laras dari kejauhan. Ia menyadari bahwa Laras benar-benar berbeda dari gadis-gadis lain. Di hari-hari berikutnya, Guntur diam-diam mulai memperhatikan Laras lebih sering. Ia melihat bagaimana Laras selalu membantu ibunya, bagaimana ia berbicara dengan lembut kepada anak-anak, dan bagaimana ia selalu tersenyum meskipun hidupnya sederhana. Tanpa disadari, perasaan yang selama ini tidak pernah ia rasakan mulai tumbuh di hatinya. Namun, ia sadar bahwa ia hanyalah pria buruk rupa yang tidak memiliki apa-apa. Bagaimana mungkin Laras, gadis yang begitu cantik dan baik hati, bisa menerima dirinya? Kebaikan Laras kepada Guntur mulai menjadi bahan pembicaraan di desa. Banyak yang bertanya-tanya kenapa gadis secantik dia mau berbicara dengan lelaki seperti Guntur. Apa mungkin Laras merasa kasihan padanya? Bisik seorang ibu-ibu kepada temannya. Atau jangan-jangan Guntur memakai ilmu hitam supaya Laras mau berbicara dengannya? Sahut yang lain dengan nada curiga. Guntur mendengar semua pembicaraan itu. Ia merasa semakin yakin bahwa ia tidak pantas untuk Laras. Ia pun mencoba untuk menjauh. Setiap kali ia melihat Laras di jalan, ia akan berbalik arah. Ia menghindari tempat-tempat di mana Laras biasa berada. Namun, semakin ia berusaha menjauh, semakin besar rasa rindunya. Ia tahu bahwa ia tidak boleh memikirkan sesuatu yang mustahil, tetapi hatinya berkata lain. Suatu malam, saat bulan bersinar terang di langit, Guntur duduk di depan gubuknya, merenung. Ia tahu bahwa hidupnya akan terus seperti ini jika ia tidak melakukan sesuatu. Ia tidak ingin menyesal di kemudian hari. Akhirnya, dengan penuh keberanian, ia mengambil keputusan yang besar. Ia akan melamar Laras. Meskipun ia tahu bahwa kemungkinan besar akan ditolak, ia tidak ingin hidup dalam bayangan penyesalan. Ia ingin mengungkapkan perasaannya dengan jujur, walau hanya sekali dalam hidupnya. Keesokan harinya, dengan pakaian terbaik yang ia miliki, sebuah baju sederhana yang sudah agak usang tetapi masih bersih, ia berjalan menuju rumah Laras. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi hatinya sudah mantap. Di depan rumah Laras, banyak mata yang memandangnya dengan heran. Beberapa orang berbisik-bisik, beberapa lainnya tertawa kecil. Namun, Guntur tidak peduli. Ia mengetuk pintu rumah Laras, lalu menunggu dengan jantung berdebar. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan Laras berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan heran. "Ada apa, Kak Guntur?" tanyanya dengan suara lembut. Guntur menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang tegas namun penuh keraguan. "Aku ingin melamarmu, Laras." Ketika Guntur mengucapkan niatnya untuk melamar Laras, keheningan menyelimuti rumah sederhana itu. Laras terdiam, begitu pula kedua orang tuanya yang duduk di dalam rumah. Udara terasa lebih berat, seolah semua makhluk di desa menahan napas, menanti jawaban dari bibir gadis yang dikenal sebagai bunga desa itu. Dari luar rumah, beberapa tetangga yang kebetulan melintas berhenti untuk menguping. Kabar bahwa Guntur melamar Laras menyebar dalam hitungan menit. Para ibu-ibu mulai berbisik-bisik, sementara pemuda desa yang dulu berharap bisa memenangkan hati Laras menatap penuh kebingungan dan rasa tidak percaya. Laras menatap Guntur yang berdiri di hadapannya. Mata pria itu menyiratkan ketulusan, tetapi juga ketakutan. Ia sadar bahwa penampilannya jauh dari kata rupawan, dan ia bukan pria yang memiliki segalanya. Namun, keberanian telah membawanya ke sini, untuk menyatakan isi hatinya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Laras menarik napas dalam-dalam. Dengan suara lembut, ia berkata, "Kak Guntur, bolehkah saya memikirkan ini dulu?" Guntur tidak terkejut. Ia tahu bahwa jawaban itu lebih baik daripada penolakan langsung. Dengan anggukan pelan, ia menjawab, "Tentu. Aku akan menunggu." Malam itu, rumah Laras dipenuhi dengan diskusi panjang. Ayah dan ibunya tampak gelisah. "Laras, kami tidak melarangmu untuk memilih pasanganmu sendiri, tetapi apa kamu yakin ingin mempertimbangkan lamarannya?"
tanya ibunya dengan hati-hati. Banyak pemuda baik di desa ini, yang tampan, yang kaya, kenapa harus dia? Ayahnya menambahkan. Laras menunduk, memikirkan segala sesuatu yang terjadi. Ia tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan perkataan orang lain. Ia harus mendengarkan hatinya sendiri. Sementara itu, kabar lamaran Guntur semakin menyebar. Beberapa pemuda desa mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka. Ini tidak masuk akal. Gadis secantik Laras harusnya menikah dengan pria yang lebih pantas. Jangan-jangan Guntur memakai ilmu sihir. Di sudut lain desa, para ibu-ibu membahas hal ini dengan nada lebih dramatis. Kalau Laras menerima Guntur, apa kata orang-orang dari desa sebelah? Harga diri desa kita akan turun. Namun, ada juga beberapa orang yang justru kagum dengan keberanian Guntur. Setidaknya dia jujur dan berani. Tidak seperti kita yang hanya bisa mengagumi Laras dari kejauhan, gumam seorang pria tua di warung kopi. Di gubuk kecilnya, Guntur duduk termenung. Ia sadar bahwa ia telah menempatkan Laras dalam posisi sulit. Ia mulai berpikir, apakah ini kesalahan? Haruskah ia menarik kembali lamarannya sebelum segalanya menjadi lebih buruk? Namun, saat ia hendak mengambil keputusan untuk menghindar, Laras datang menemuinya. Kak Guntur, aku ingin mengenalmu lebih jauh sebelum memberikan jawaban, kata Laras dengan senyum lembut. Guntur menatapnya dengan penuh keterkejutan. Tak pernah terpikir olehnya bahwa Laras akan memberinya kesempatan. Sejak hari itu, Laras dan Guntur mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka berbincang di tepi sungai, berjalan di hutan, dan berbagi cerita tentang hidup masing-masing. Namun, hubungan mereka tidak diterima dengan mudah oleh desa. Beberapa pemuda mencoba mengganggu Guntur, mengolok-oloknya setiap kali ia bersama Laras. Ada yang melempar batu ke dekat rumahnya, bahkan ada yang sengaja menumpahkan air kotor di depan jalannya. Suatu hari, Laras menemukan Guntur duduk sendirian di hutan, menatap langit dengan mata yang menyimpan kesedihan. Aku tidak ingin melihatmu terluka karena aku, Laras, ucap Guntur pelan. Namun, Laras menggenggam tangannya dengan lembut dan berkata, bukan mereka yang akan menentukan siapa yang pantas untukku, Kak Guntur. Itu adalah pilihanku sendiri. Ketika Laras akhirnya mengatakan, ya, atas lamaran Guntur, seluruh desa gempar. Keluarga Laras, meski awalnya ragu, akhirnya menerima keputusan putri mereka. Namun, desa tidak demikian. Pada malam pesta kecil untuk merayakan lamaran mereka, beberapa pemuda desa mendatangi rumah Laras. Kami tidak bisa membiarkan ini terjadi, teriak salah seorang pemuda. Mereka menuntut agar Laras membatalkan keputusannya. Salah satu dari mereka bahkan berani berbicara langsung pada ayah Laras, mengatakan bahwa menikahkan putri mereka dengan pria buruk rupa seperti Guntur adalah penghinaan bagi desa. Ayah Laras berdiri dengan tegas. Laras adalah anakku, dan pilihannya adalah pilihanku juga. Jika kalian tidak bisa menghormati itu, kalian boleh pergi. Mendengar itu, Guntur melangkah maju dan berkata, aku tidak ingin membawa masalah. Jika kalian ingin aku pergi, aku akan pergi. Laras segera menahan tangannya. Dengan suara yang penuh keteguhan, ia berkata, tidak, Kak Guntur. Aku tidak akan melepaskan seseorang yang mencintaiku dengan tulus hanya karena omongan orang lain. Pada akhirnya, tekanan dari desa semakin besar. Laras dan Guntur sadar bahwa mereka tidak akan pernah benar-benar diterima di sana. Dengan hati berat, mereka memutuskan untuk meninggalkan desa dan memulai hidup baru di tempat lain. Di pagi buta, mereka berjalan keluar dari desa, hanya membawa sedikit barang dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Beberapa tetangga yang baik hati meneteskan air mata saat melihat mereka pergi, tetapi sebagian besar hanya diam, membiarkan mereka berlalu. Saat mereka melewati batas desa, Laras menggenggam tangan Guntur erat. Selama kita bersama, aku tahu kita bisa menghadapi segalanya. Guntur menatapnya dengan mata yang basah oleh air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia tidak sendirian. Di kejauhan, matahari mulai terbit, menyinari jalan baru yang akan mereka tempuh bersama. Sejak kabar penerimaan lamaran Guntur menyebar, desa menjadi tempat yang terasa semakin dingin bagi Laras dan keluarganya. Orang-orang yang dulu ramah kini mulai menjauh.
Beberapa bahkan pura-pura tidak mengenal mereka. Ibu Laras yang biasanya berjualan tenun di pasar mulai kehilangan pelanggan. Tidak ada yang terang-terangan menyalahkan Laras, tetapi sikap mereka berbicara lebih dari kata-kata. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah tatapan sinis atau bisikan di belakang mereka, melainkan kenyataan bahwa beberapa sahabat Laras pun ikut menjauh. Salah seorang teman masa kecilnya, Rina, akhirnya berkata jujur, "Laras, aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak bisa membelamu. Semua orang menentang hubunganmu dengan Guntur." Laras hanya tersenyum kecil, meskipun hatinya terasa nyeri. Ia tahu bahwa keputusannya tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga hidup orang-orang di sekitarnya. Guntur pun mengalami ujian yang lebih berat. Beberapa pemuda desa yang iri mulai bertindak lebih jauh. Mereka tidak hanya mengolok-oloknya, tetapi juga mencoba menakut-nakutinya. Suatu malam, saat ia pulang dari hutan, ia menemukan gubuknya sudah dirusak. Atapnya dijebol, pintu kayunya dipatahkan, dan barang-barang sederhananya berserakan di tanah. Di dinding yang masih berdiri, seseorang telah menulis dengan arang, "Pergi dari desa ini, atau lebih buruk akan terjadi." Guntur mengepalkan tangannya. Amarah menyala di dadanya, tetapi ia tahu bahwa melawan bukanlah pilihan. Jika ia membalas, maka desa akan semakin membencinya. Ia hanya bisa duduk di depan rumahnya yang telah hancur, menatap langit malam yang gelap. Ia bertanya dalam hati, apakah cintanya kepada Laras pantas untuk diperjuangkan jika ia hanya membawa kesengsaraan bagi gadis itu? Ayah dan ibu Laras semakin khawatir. Mereka takut bukan hanya karena sikap dingin warga desa, tetapi juga ancaman nyata yang bisa membahayakan putri mereka. "Laras, pikirkan baik-baik. Kami tidak ingin kamu hidup dalam penderitaan," kata ibunya dengan suara bergetar. Ayahnya, yang biasanya tegar, kini tampak lebih banyak diam. Laras bisa melihat kecemasan di wajah mereka. Ia tahu bahwa meskipun mereka akhirnya mendukung keputusannya, mereka masih menyimpan ketakutan yang mendalam. Laras menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Ibu, ayah, aku sudah membuat keputusan. Jika aku harus meninggalkan desa ini demi hidup bahagia bersama Kak Guntur, aku akan melakukannya." Setelah mendengar kabar tentang perusakan rumahnya, Laras tidak ragu lagi. Ia menemui Guntur dan berkata, "Mari kita pergi dari sini. Kita akan membangun kehidupan baru di tempat di mana kita tidak dipandang rendah." Guntur menatapnya dalam-dalam, masih sulit percaya bahwa Laras benar-benar ingin meninggalkan segalanya demi dirinya. "Kamu yakin, Laras? Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu." Laras tersenyum lembut. "Aku tidak butuh harta atau kemewahan. Aku hanya butuh seseorang yang mencintaiku dengan tulus." Guntur menghela napas panjang dan mengangguk. Ia tahu bahwa ini bukan keputusan mudah. Tetapi jika Laras bersedia melewati semua ini bersamanya, maka ia tidak akan menyia-nyiakannya. Mereka memutuskan untuk pergi sebelum fajar, agar tidak ada yang mencoba menghentikan mereka. Laras membawa hanya beberapa helai pakaian dan perhiasan sederhana pemberian ibunya, sementara Guntur hanya membawa sebilah golok dan kantong berisi sedikit bekal. Saat Laras berpamitan kepada kedua orang tuanya, ibunya menangis terseduh-seduh. "Kemanapun kamu pergi, jangan lupakan rumah ini, Nak." Ayahnya, yang sejak awal tampak ragu, akhirnya menepuk bahu Guntur dan berkata, "Jaga putriku baik-baik." Guntur mengangguk mantap. "Saya berjanji, Pak." Saat mereka mulai berjalan keluar desa, Laras menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat rumahnya yang telah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil, jalan-jalan yang telah ia lalui setiap hari, dan pohon besar di tengah desa tempat ia dulu bermain bersama teman-temannya. Namun, semua itu kini hanyalah kenangan. Ia harus menatap ke depan. Mereka berjalan melewati hutan yang lebat, menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati orang. Suasana pagi masih sejuk, dan suara burung-burung berkicau di kejauhan. Guntur berjalan di depan, memastikan tidak ada bahaya. Laras mengikutinya dengan langkah yang tegap. Meskipun tubuhnya lelah, hatinya terasa ringan. Di tengah perjalanan, Guntur berhenti dan berkata, "Laras, terima kasih karena telah memilihku." Laras tersenyum. "Aku tidak memilihmu karena kasihan, Kak Guntur. Aku memilihmu karena aku percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh wajah atau harta."
Mereka akhirnya tiba di sebuah padang rumput luas dengan danau jernih di tengahnya. Tempat itu terasa damai, jauh dari hiruk-pikuk desa dan cemoohan orang-orang. Guntur menatap sekeliling dan berkata, "Disinilah kita akan memulai hidup baru." Laras mengangguk. Di tempat yang jauh dari penilaian orang lain, mereka akan membangun rumah sederhana, rumah yang penuh dengan kebahagiaan sejati. Di bawah langit biru yang luas, mereka berdiri berdampingan, menatap masa depan yang akan mereka jalani bersama. Setelah berjalan berhari-hari, Laras dan Guntur akhirnya menemukan sebuah tempat yang cocok untuk memulai kehidupan baru mereka. Sebuah tanah lapang di tepi hutan, dikelilingi pepohonan yang rindang dan dialiri sungai jernih. Mereka segera membangun rumah sederhana dari kayu yang mereka temukan di sekitar. Laras dan Guntur bekerja keras. Guntur menebang pohon dan membuat tiang rumah, sementara Laras menganyam daun untuk dijadikan atap sementara. Malam pertama mereka di rumah baru terasa tenang meskipun sederhana. Tidak ada suara bisikan sinis dari desa, tidak ada tatapan menghina, hanya mereka berdua dan suara alam yang menyanyikan lagu kedamaian. Hari-hari berlalu, dan kehidupan mereka mulai terasa stabil. Laras bercocok tanam di halaman, menanam singkong, ubi, dan sayuran untuk kebutuhan sehari-hari. Guntur berburu dan menangkap ikan di sungai. Mereka tertawa bersama, berbagi cerita, dan menikmati kebersamaan yang tulus. Bagi Laras, ini adalah kebahagiaan sejati. Ia tidak menyesali keputusannya untuk meninggalkan desa, karena di sini, ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, cinta yang tulus dan kedamaian. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Suatu hari, ketika Laras sedang mencuci pakaian di sungai, ia melihat seseorang di kejauhan. Sosok itu berdiri di balik pepohonan, mengawasinya dari jauh. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera kembali ke rumah dan memberitahu Guntur. "Aku merasa ada yang mengawasi kita, Kak." Guntur langsung waspada. Ia mengambil goloknya dan mengitari area sekitar rumah mereka. Namun, ia tidak menemukan siapapun. "Mungkin hanya perasaanmu saja, Laras," katanya mencoba menenangkan. Namun, firasat buruk mulai menghantui mereka. Beberapa hari kemudian, ketakutan Laras terbukti. Suatu malam, suara langkah kaki terdengar di sekitar rumah mereka. Guntur segera bangun dan mengambil senjatanya. Dari balik jendela, ia melihat beberapa pemuda desa berdiri di halaman rumah mereka dengan obor menyala. "Keluar, Guntur," teriak salah satu dari mereka. "Kau pikir bisa hidup tenang setelah merebut Laras dari kami?" Guntur mengepalkan tangannya. Ia tahu cepat atau lambat, orang-orang dari desa akan menemukannya. Laras segera berdiri di sampingnya. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya dengan suara bergetar. Salah satu pemuda, yang merupakan mantan pengagum Laras, melangkah maju. "Kami ingin kau kembali ke desa, Laras. Tempatmu bukan di sini bersama orang seperti dia." Laras berdiri tegak. "Aku sudah membuat pilihanku. Aku tidak akan kembali." Para pemuda semakin marah. "Kau lebih memilih pria buruk rupa ini daripada kami." Salah satu dari mereka melempar batu ke arah Guntur. Guntur menghindar, tetapi mereka mulai semakin agresif. Seorang pemuda berlari ke arah Laras, mencoba menariknya. Namun, sebelum ia sempat menyentuh Laras, Guntur melompat dan mendorongnya ke tanah. "Jangan sentuh istriku," suaranya menggelegar di tengah malam. Para pemuda terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Guntur akan berani melawan. Namun, bukannya mundur, mereka justru semakin marah. Guntur harus menghadapi 3 pemuda sekaligus. Mereka menyerangnya dengan kayu dan batu, tetapi Guntur bukan pria lemah. Ia bertahan, meskipun pukulan demi pukulan mulai membuat tubuhnya terluka. Laras berteriak, mencoba menghentikan mereka. "Cukup. Tolong hentikan." Namun, tidak ada yang mendengarkan. Dalam satu kesempatan, salah satu pemuda mengayunkan kayu ke arah kepala Guntur. Guntur tidak sempat menghindar. Kayu itu menghantam kepalanya dengan keras, membuatnya terjatuh ke tanah. "Kak Guntur." Laras berlari menghampirinya, tetapi salah satu pemuda menahannya. Guntur tergeletak di tanah, darah mengalir dari pelipisnya. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Melihat suaminya diperlakukan seperti itu,
Laras kehilangan kesabaran. Ia menatap para pemuda dengan amarah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. "Aku lebih baik mati daripada kembali dengan kalian," teriaknya. Para pemuda terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa Laras akan begitu keras kepala. Saat itu juga, terdengar suara gemuruh dari langit. Petir menyambar, diikuti hujan deras yang tiba-tiba turun. Seolah alam sendiri murka atas apa yang terjadi. Dengan sisa tenaga yang ada, Guntur mencoba berdiri. Ia memegang tangan Laras dengan erat. "Kita tidak boleh takut, Laras." Para pemuda mulai goyah. Mereka tidak mengira Laras akan begitu setia kepada Guntur, bahkan setelah melihatnya terluka. Hujan semakin deras, membasahi mereka semua. Akhirnya, salah satu pemuda berkata, "Sudahlah, kita tidak bisa memaksanya." Yang lain mulai ragu. Perlahan, mereka menurunkan kayu mereka dan mundur. "Ayo pergi." Laras sudah memilih jalannya. Satu persatu, mereka meninggalkan tempat itu. Laras segera memeluk Guntur yang masih lemah. "Kita berhasil, Kak," bisiknya sambil menangis. Setelah kejadian itu, Guntur harus beristirahat selama beberapa hari karena luka-lukanya. Laras merawatnya dengan penuh kasih sayang, mengobati luka-lukanya dengan ramuan dari tumbuhan hutan. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi," kata Laras saat mengompres dahinya. Guntur tersenyum lemah. "Aku hanya ingin kau bahagia, Laras." Laras menggenggam tangannya. "Aku sudah bahagia, karena aku bersamamu." Sejak malam itu, tidak ada lagi yang datang mengganggu mereka. Para pemuda yang menyerang mereka kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Sebagian merasa malu karena telah menyerang pria yang tidak pernah berbuat jahat kepada mereka. Kabar tentang keberanian Guntur dan kesetiaan Laras pun menyebar. Lama-kelamaan, mereka mulai diterima oleh desa, meskipun mereka tetap memilih untuk hidup di hutan. Setelah semua cobaan yang mereka lalui, Laras dan Guntur akhirnya bisa menikmati hidup dengan damai. Rumah mereka semakin kokoh, ladang mereka semakin subur, dan cinta mereka semakin kuat. Hidup sederhana di tengah hutan bukanlah kehidupan yang mewah, tetapi bagi mereka, ini adalah surga yang mereka pilih sendiri. Di bawah langit yang kini cerah kembali, mereka berjalan bersama di tepi sungai, menikmati kehidupan baru mereka yang telah diperjuangkan dengan segenap hati. Salah satu pemuda yang paling keras kepala, Wira, masih belum menyerah. Ia memandang Guntur yang terhuyung-huyung dengan darah menetes dari dahinya. Amarah dan gengsi membakar dadanya. Bagaimana bisa pria buruk rupa ini, yang selama ini diremehkan oleh seluruh desa, mendapatkan gadis secantik Laras? Dengan penuh dendam, Wira berteriak, "Kalau kau tidak mau kembali ke desa, biar aku pastikan kau tidak akan pernah bahagia di sini." Ia mengangkat kayu yang lebih besar, siap menghantam Guntur sekali lagi. Namun, sebelum kayu itu jatuh, Laras berdiri di antara mereka. Laras membuka kedua tangannya, melindungi Guntur. "Cukup, Wira. Jika kau ingin menyakitinya, kau harus melewatiku dulu." Matanya menatap tajam, penuh keberanian yang tak pernah dilihat Wira sebelumnya. Tangan Wira gemetar. Ia tidak bisa memukul Laras. Ia tidak pernah berniat menyakitinya. Tetapi hatinya dipenuhi amarah, karena ia merasa kalah dari pria yang selama ini diremehkan. Akhirnya, Wira menggeram dan melemparkan kayunya ke tanah. "Kau benar-benar bodoh, Laras," katanya sebelum berbalik pergi. Saat itu, petir kembali menyambar, diikuti oleh hujan yang turun semakin deras. Air hujan bercampur dengan darah yang mengalir dari luka Guntur, seakan alam ikut menangisi penderitaan mereka. Para pemuda yang tersisa mulai sadar bahwa mereka telah melewati batas. Perlahan, mereka menundukkan kepala dan pergi satu persatu, meninggalkan Laras dan Guntur dalam kesunyian yang hanya diisi suara hujan. Laras segera berlutut di samping Guntur, memegang wajahnya yang penuh luka. "Kak Guntur, bertahanlah. Aku akan mengobatimu." Guntur tersenyum lemah. "Aku tidak akan pergi kemana-mana, Laras. Aku masih ingin hidup bersamamu." Laras membantu Guntur berdiri dan membawanya kembali ke dalam rumah. Namun, kondisinya semakin memburuk. Luka di kepalanya cukup dalam, dan tubuhnya menggigil karena kedinginan. Laras segera menyalakan api di tungku,
lalu mengambil kain bersih untuk membalut luka Guntur. Dengan tangan gemetar, ia mengoleskan ramuan herbal yang selama ini ia pelajari dari ibunya. "Kak, jangan tidur dulu, ya? Aku masih ingin berbicara denganmu," ucap Laras, suaranya bergetar menahan air mata. Guntur membuka matanya sedikit. "Aku akan bertahan, Laras. Aku sudah berjanji padamu." Saat hujan masih mengguyur atap rumah mereka, Laras teringat kembali perjalanan mereka sejak meninggalkan desa. Betapa mereka telah melewati banyak rintangan, dari kelaparan, kesulitan membangun rumah, hingga kini ancaman dari para pemuda desa. Namun, di antara semua penderitaan itu, selalu ada tawa. Selalu ada cinta. Laras menggenggam tangan Guntur lebih erat. "Kita sudah terlalu jauh untuk menyerah sekarang." Guntur mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi nyerinya membuatnya mengerang pelan. Laras dengan sigap menyentuh dahinya, memastikan ia tidak demam. "Aku minta maaf, Laras," kata Guntur tiba-tiba. "Karena kau harus melalui semua ini." Laras menggeleng, air mata jatuh di pipinya. "Jangan pernah berkata seperti itu, Kak. Aku memilih jalan ini karena aku ingin, bukan karena aku terpaksa." Hujan akhirnya mulai reda, meninggalkan aroma tanah basah yang memenuhi udara. Laras tetap di samping Guntur, memastikan ia tidak sendiri saat berjuang melawan rasa sakitnya. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan mereka lagi. Tidak desa, tidak ancaman, tidak pula luka yang Guntur alami malam ini. Ketika fajar menyingsing, Guntur mulai merasa lebih baik. Ia membuka matanya dan melihat Laras yang tertidur di sampingnya, masih menggenggam tangannya dengan erat. Ia tersenyum kecil. Perempuan ini adalah cahaya dalam hidupnya. Jika dulu ia selalu merasa tidak pantas untuk bahagia, kini ia tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah tentang siapa yang tetap tinggal bersamanya dalam keadaan tersulit. Hari itu, Laras dan Guntur menyadari bahwa mereka telah melewati puncak dari semua penderitaan mereka. Para pemuda desa mungkin masih membenci mereka, tetapi mereka tidak lagi peduli. "Hari ini, kita benar-benar memulai kehidupan baru," kata Laras sambil tersenyum. Guntur mengangguk. "Ya, kita akan melangkah tanpa menoleh ke belakang lagi." Mereka kembali bekerja seperti biasa, merawat tanaman, membangun kembali rumah yang sedikit rusak akibat pertarungan malam itu. Tidak ada lagi ketakutan. Mereka sadar bahwa selama mereka bersama, mereka akan baik-baik saja. Guntur sering memandangi bekas luka di dahinya di pantulan air sungai. Namun, berbeda dari dulu, ia tidak merasa malu. Luka itu bukan hanya tanda perjuangan, tetapi juga bukti cinta yang telah memenangkan segalanya. Laras sering tersenyum melihatnya. "Luka itu membuatmu lebih tampan, Kak." Guntur tertawa. "Kalau begitu, aku akan menyimpannya sebagai bukti bahwa aku telah berjuang untuk orang yang kucintai." Dulu, orang-orang mengira cinta Laras dan Guntur tidak akan bertahan. Mereka mengira Laras akan menyesal dan kembali ke desa. Tetapi mereka salah. Cinta mereka lebih kuat dari hinaan, lebih teguh dari ancaman, dan lebih abadi dari rasa sakit. Hari-hari berlalu, dan mereka semakin bahagia di tempat yang mereka sebut rumah. Meskipun sederhana, tempat itu adalah istana bagi mereka. Tidak ada perhiasan atau pakaian mewah, tetapi ada tawa, ada pelukan hangat, dan ada cinta yang tidak akan pudar. Di bawah langit biru yang luas, Laras dan Guntur duduk berdampingan di tepi sungai, menikmati hembusan angin yang sejuk. Mereka tidak menyesali apapun. Mereka telah melalui ujian terberat dalam hidup mereka, dan kini, mereka tahu bahwa selama mereka memiliki satu sama lain, mereka tidak akan pernah takut lagi. Matahari terbit perlahan, menyinari rumah kecil di tepi hutan. Embun masih menggantung di dedaunan, mencerminkan sinar pagi yang lembut. Suara burung berkicau terdengar merdu, seolah menyambut hari baru dengan harapan yang lebih cerah. Di dalam rumah, Guntur membuka matanya perlahan. Rasa nyeri masih tersisa di tubuhnya, tapi hatinya terasa lebih ringan. Ia menoleh ke samping dan melihat Laras masih tertidur di sampingnya. Tangannya masih menggenggam tangannya erat. Senyum kecil terukir di bibirnya. Perempuan ini telah melalui begitu banyak hal bersamanya. Ia mengangkat tangannya dan menyentuh rambut Laras dengan lembut. Laras terbangun perlahan dan tersenyum melihat Guntur sudah sadar.
Bagaimana perasaanmu, Kak? Tanyanya dengan suara lembut. Jauh lebih baik, terutama karena aku bangun melihatmu, jawab Guntur. Laras tertawa kecil dan memeluknya. Hari ini adalah awal yang baru bagi mereka. Setelah kejadian malam itu, Laras dan Guntur berusaha untuk kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Guntur mulai bekerja di ladang, meskipun Laras selalu mengingatkannya untuk tidak terlalu memaksakan diri, karena luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh. Laras menanam lebih banyak tanaman di sekitar rumah mereka. Ia ingin memastikan mereka memiliki cukup makanan untuk bertahan hidup di musim hujan nanti. Dengan penuh semangat, ia menanam cabai, jagung, dan berbagai sayuran lain di tanah yang subur. Setiap sore, mereka duduk di depan rumah, menikmati teh hangat yang dibuat dari daun-daunan hutan. Mereka berbicara tentang impian mereka, tentang bagaimana mereka ingin memperluas ladang, membangun rumah yang lebih kuat, dan mungkin suatu hari nanti memiliki anak-anak yang bisa berlarian di halaman. Guntur sering memandangi Laras dengan penuh rasa syukur. Ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang sebaik Laras akan memilihnya dan bertahan di sisinya, bahkan setelah melalui berbagai rintangan berat. Beberapa minggu berlalu, dan kehidupan mereka mulai terasa lebih stabil. Namun, suatu pagi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat Laras sedang menyiram tanaman, ia melihat seseorang berjalan mendekati rumah mereka. Seorang wanita tua dengan pakaian sederhana, membawa sebuah bungkusan di tangannya. Ketika Laras mengenali wajah itu, ia terkejut. Ibu? Ya, itu adalah ibu Laras. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya penuh dengan kerinduan. Laras, anakku. Suara ibunya bergetar. Tanpa pikir panjang, Laras berlari dan memeluk ibunya erat. Ibu, bagaimana bisa ibu datang ke sini? Ibunya menghela napas panjang. Aku merindukanmu, nak. Setelah kejadian malam itu, aku sadar bahwa aku telah salah. Aku tidak seharusnya meragukan pilihanmu. Aku hanya ingin memastikan bahwa kau bahagia. Laras menahan air matanya. Aku sangat bahagia, Ibu. Kak Guntur selalu menjagaku dengan baik. Saat itu, Guntur keluar dari rumah, sedikit ragu. Ia tidak tahu bagaimana reaksi ibu mertuanya setelah semua yang terjadi. Namun, alih-alih menatapnya dengan kebencian, wanita itu justru tersenyum hangat padanya. Terima kasih, Guntur, karena telah melindungi putriku, katanya dengan tulus. Guntur sedikit terkejut, tetapi ia segera membungkukkan badan dengan hormat. Aku mencintai Laras lebih dari apapun, Bu. Aku tidak akan pernah membiarkannya terluka. Kedatangan Ibu Laras adalah awal dari perubahan yang lebih besar. Beberapa minggu kemudian, beberapa warga desa mulai datang mengunjungi mereka. Tidak semua datang dengan niat buruk. Beberapa hanya ingin tahu apakah Laras baik-baik saja. Laras dan Guntur menyambut mereka dengan ramah. Mereka menunjukkan ladang kecil yang mereka tanam, rumah yang mereka bangun dengan tangan sendiri, dan kehidupan sederhana yang mereka jalani dengan bahagia. Perlahan, pandangan orang-orang mulai berubah. Mereka mulai melihat bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari rupa yang tampan atau harta yang melimpah. Kebahagiaan sejati berasal dari ketulusan dan cinta yang tulus. Suatu pagi, Laras merasa berbeda. Tubuhnya terasa lebih lemah dari biasanya, dan ia sering merasa mual. Awalnya, ia berpikir bahwa ia hanya kelelahan karena terlalu banyak bekerja di ladang. Namun, ketika gejala ini terus berlanjut, ia mulai menyadari sesuatu. Dengan hati berdebar, ia menghampiri Guntur yang sedang menyiapkan kayu bakar. Kak, aku ingin mengatakan sesuatu. Guntur menatapnya penuh perhatian. Ada apa, Laras? Laras menggenggam tangannya dengan erat. Aku hamil. Guntur terdiam sejenak, lalu matanya melebar. Benarkah, Laras? Kau yakin? Laras mengangguk, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ya, Kak, kita akan memiliki anak. Guntur tidak bisa berkata-kata. Ia menarik Laras ke dalam pelukannya, matanya juga mulai berkaca-kaca. Ini adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebahagiaan yang semakin besar. Laras mulai lebih berhati-hati dalam pekerjaannya, dan Guntur semakin protektif terhadapnya. Ibu Laras juga sering datang membantu.
Ia membawa ramuan herbal dari desa, memastikan Laras mendapatkan nutrisi yang cukup untuk kehamilannya. Saat malam tiba, Guntur sering meletakkan tangannya di perut Laras, berbicara pelan kepada bayi mereka. Aku berjanji akan menjadi ayah yang baik untukmu. Laras tersenyum mendengar itu. Dan aku akan menjadi ibu yang selalu menjagamu. 9 bulan kemudian, di tengah hujan lebat, terdengar tangisan pertama dari bayi mereka. Laras melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat, dengan mata besar dan senyum yang menggemaskan. Guntur menggendong anaknya untuk pertama kalinya, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Selamat datang di dunia, anakku. Hari itu, rumah kecil mereka di tepi hutan menjadi tempat paling bahagia di dunia. Laras dan Guntur akhirnya memahami bahwa kebahagiaan tidak datang dari kesempurnaan fisik atau harta yang melimpah. Kebahagiaan sejati adalah saat kita menemukan seseorang yang mencintai kita apa adanya, dan bersama-sama membangun kehidupan yang penuh cinta dan makna. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.